Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safira Diniarti Hutami pada segmen obrolan bebas bersama mahasiswa dari Perguruan Tinggi STIE Wikara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama rekan-rekan saya. Bisa perkenalkan diri? Ya, halo, nama saya Kartika Sari, tapi boleh dipanggil Caca. Saya dari UKM Kewirausahaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Wikara. Baik, perkenalkan nama saya Afrizal Mustafa dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Kartarharja Purwakarta. Oke, terima kasih ya sudah datang ke acara podcast kali ini. Nah, di sini saya kita informal aja ya. Siap. Jadi di sini aku tuh pengen nanya-nanya nih tentang kegiatan mahasiswa yang kalian lakuin di kampus. Boleh. Kalian tuh sebenarnya UKM apa sih di kampus itu? Ya, baik, jawab dulu sama ketua ya. Kita itu di kampus memiliki UKM ya, yang biasa itu singkatan ya, UKM, singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, jadi yang saya dirikan di kampus ini tuh UKM Kewirausahaan. Jadi di mana kita itu menampung mahasiswa untuk untuk tidak hanya berteori saja di dalam kelas, di dalam kampus itu, tapi ada prakteknya juga. Nah, kalau misalnya teori sama praktek itu seimbang, jadi mahasiswa itu bisa mengaplikasikannya di luaran setelah lulus di kampus. Ya, intinya supaya mahasiswa itu bisa mengembangkan, misalkan kalau misalkan udah punya bisnis gitu, jadi dia juga nggak cuma teori doang gitu, jadi dia bisa mempraktekkannya juga gitu. Iya, seperti betul. itu. Oh, jadi kira-kira tuh kapan sih kamu terpikir buat bikin rencana untuk membangun kewirausahaan di kampus kamu? Saya terpikirnya itu pas dari semester 1 ya, tahun 2019. Cuma pada waktu itu mungkin SDM-nya itu kurang ya, peminatnya itu kurang. Nah, jadi karena kurang dari SDM, maka UKM yang saya bentuk sekarang itu tidak berjalan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya terus-terusan berpikir gimana caranya UKM ini tuh bisa berkembang, bisa besar gitu ya. Nah, di tahun 2020 saya membentuk lagi UKM ini dengan konsep yang baru. Nah, alhamdulillah pada konsep yang baru itu saya memiliki anggota kurang lebih ada 20 orang dan udah terbentuk strukturalnya. Nah, kemudian pada tahun itu kita sudah memiliki semacam program kerja yang sudah kita laksanakan seperti kunjungan, materi, bimbingan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini kita itu merekrut anggota baru lagi ya dari para mahasiswa baru. Ternyata alhamdulillah antusiasnya itu sangat luar biasa, dan sampai saat ini anggota kita itu kurang lebih ada 150 orang. Sungguh Pencapaian yang luar biasa, pokoknya mulai dari nol banget gitu supaya bisa dapat anggota sebanyak ini, dan alhamdulillah bisa sebanyak ini gitu. Awalnya juga nggak nyangka bisa sebanyak ini, tapi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, dengan anggota kamu yang sebanyak ini, kira-kira untuk kedepannya tuh kamu tuh bakal ngelakuin apa, atau tujuan kamu untuk kewirausahaan itu apa sih dengan anggota yang sebanyak ini? Ya, yang paling utama itu ya, yang saya inginkan itu, yang saya harapkan banget ya tujuannya, outputnya. Jadi mahasiswa itu bisa mengaplikasikannya di masyarakat, walaupun dia tidak bekerja, tetapi dia memiliki potensi atau misalnya bakat untuk berwirausaha dan memiliki usaha sendiri. Nah, yang kedua, tujuan saya itu harapannya ke depan, yang pertama itu untuk mahasiswa itu
pas keluar dari kampus itu setelah lulus lah gitu ya. Jadi walaupun tidak bekerja, tapi dia memiliki bakat untuk berwirausaha. Nah, terus Ada bekal. ya ada bekal ilmu gitu ya. Jadi gimana sih cara pengaplikasiannya di masyarakat itu seperti apa? Nah, terus dan juga mereka juga bisa membantu orang lain gitu ya, UMKM lain untuk meng-up produknya gitu ya. Kan di zaman sekarang itu ya era milenial, banyak produk-produk yang dijual secara online dan juga packagingnya itu sangat luar biasa, menarik banget kalau menurut saya. Mungkin itu bisa diaplikasikan di masyarakat. Baik. Ada tambahan? Ca? Ya, jadi si para mahasiswa itu biar bisa menerapkannya ke UMKM masyarakat, kayak sekarang kan zaman makin canggih gitu kan. Terus perkembangan UMKM di masyarakat juga udah cukup banyak gitu. Gimana caranya supaya si mahasiswa itu bisa ngebantu nih, ngasih solusi buat UMKM ini tetap berjalan, tetap berkembang kayak gitu di era yang sekarang. Oke, jadi kan kalian tuh pengen mahasiswa itu bisa mengaplikasikannya pada masyarakat. Nah, bagaimana cara kalian tuh membimbing mahasiswa untuk mahasiswa itu bisa mencapai goals tersebut? Oke, untuk mencapai goal tersebut ya, kita kan ada step by step ya dalam UKM ini. Step yang pertama, kita akan mengadakan pembinaan selama beberapa bulan, dan juga ada materi-materi yang akan diajarkan untuk berwirausaha. Nah, yang kedua, saya akan step yang kedua itu mungkin tentang pembentukan atau misalnya skema bisnis apa yang akan dijalankan oleh mahasiswa tersebut. Nah, dan yang selanjutnya mungkin langsung ke prakteknya, usaha yang harus direalisasikan, yang harus diaplikasikan, ada wujudnya gitu. Jadi kebanyakan juga anggota dari yang ikut kewirausahaan ini tuh udah pada punya bisnisnya Ya, masing-masing memiliki bisnis juga. masing-masing. Jadi tinggal dia mengembangkan usahanya itu gimana, terus menerapkannya juga ke masyarakat sekitar kayak gitu. Ya. Oh, jadi artinya itu mahasiswa sudah memiliki bisnisnya masing-masing. Iya. Nah, kan selain kalian membimbing mahasiswa, mengarahkan mahasiswa, apakah UKM kalian itu mempunyai bisnis UKM-nya sendiri? Kan tadi kalian hanya menyebutkan bahwa kalian itu membimbing yang mahasiswa untuk melakukan praktek tersebut, Betul, kan? betul. Nah, apakah di UKM kalian itu mempunyai bidang usahanya sendiri? Untuk di bidang usaha kita sendiri itu alhamdulillah ada satu produk, dua produk ya. Udah mulai Udah berjalan. mulai berjalan dua produk. Alhamdulillah. Dua produk itu, yang pertama produk kopi gula aren, kopi asli ya. Terus yang kedua itu ada susu aren. Nah, yang ketiga juga ada donat. Nah, selain dari produk itu, kami juga di kampus menerapkan bahwasanya kalau misalnya ada kegiatan apapun, snack atau apanya itu harus di kewirausahaan. Jadi job yang akan job itu diambil sama UKM kewirausahaan seperti itu. Oke, baik. Tapi saya mau nyinggung sedikit agak privasi sih mungkin ya. Siap. Kan kalian tuh mendirikan bisnis kan di UKM kewirausahaan itu. Iya. Nah, untuk pendanaan bisnisnya itu dari mana? Apakah kalian mengumpulkan dananya lewat penarikan dana dari anggota, ataukah kalian menggunakan uang pribadi milik ketua, atau menggunakan uang milik pembina untuk masalah pendanaan bisnis kalian itu? Kita beli tuyul Jepang. Untuk pendanaan itu ya kan kita setiap pertemuan itu kan ada yang namanya uang kas lah, uang kas berjalan. Nah, mungkin saya menarik uang kas itu setiap pertemuan. Mungkin bila mana ada satu minggu itu ada 2 pertemuan atau 3 pertemuan, tapi bayar uang kasnya cukup sekali saja dalam satu pertemuan. Nah, uang yang di sana itu dijadikan untuk modal utama. Jadi untuk modal awal, nanti setelah ada profitnya, kita akan simpan
modalnya akan digulirkan, tapi profitnya akan disimpan. Terus di sini juga kan kita memiliki yang namanya dana sosial gitu ya. Dana sosial ini itu buat apa? Ya kan namanya musibah ya, kita nggak akan tahu ya. Terus kalau misalnya mau ada kegiatan-kegiatan sosial, kita sudah siap ada gitu. Tinggal kita menyumbangkannya seperti itu. Dan untuk ke depan juga kita udah punya ide ya buat ngadain sistem investasi gitu buat ke usaha kita. Misalkan ada anggota yang mau menanamkan modalnya investasi ke usaha kita, ya saya terima gitu sebagai UKM di sini. Jadi ntar dalam 1 tahun dia bisa ngambil keuntungannya gitu dari uang yang dia investasikan. Semacam koperasi. Tapi masih belum berjalan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu bisa ya terrealisasikan. Oh jadi UKM kalian tuh pengen ngadain kayak sistem investasi gitu ya? Nah kalau misalnya sistem investasi gitu, apakah apa namanya tuh si mahasiswa itu menanamkan modalnya sama kalian? Nah itu untuk pembagian profitnya itu kira-kira bagaimana sih caranya? Aku tuh nggak ngerti dalam sistem investasi itu kayak gimana. Misalnya aku punya uang pengen nanam modal nih ke UKM kalian. Nah pembagian profitnya itu seperti apa kira-kira? Musyawarah gitu sebelum menanam investasi, bahwa kita menerangkan juga kepada anggota-anggota yang mau berinvestasi bahwa misalkan dari 1 juta investasinya, terus laba yang diterima ntar gitu dalam 1 tahun 10% gitu atau 5% kayak gitu. Jadi kesepakatan, nggak ada misalkan nggak ada tekanan harus 2% nih buat kalian segini, kan terlalu kecil juga gitu. Baik. Jadi sesuai dengan sesuai budget yang dia investasikan kayak gitu. Seperti itu. Mau ngebahas investasi lagi nih, kan kalau misalnya investasi itu otomatis ada untung sama ruginya kan? Betul. Gimana kalau misalnya modal yang investor tanamkan ke UKM kalian itu tiba-tiba loss begitu aja? Apakah kalian akan membalikan modal investasi kepada investor atau seperti apa kira-kira apabila investasinya itu loss? Nah untuk investasi itu sendiri kan kita itu ada studi kelayakan bisnis juga ya. Jadi kita akan memilih-milih bisnis mana nih yang menurut kita itu akan berjalan gitu ya ke depannya gitu, akan tidak apa ya, kerugian pasti ada ya. Ya maksudnya yang tidak terlalu jatuh gitu. Yang kecil kemungkinan kerugiannya kayak gitu. Jadi kita ada studi kelayakan bisnisnya juga. Terus setelah bisnisnya itu seperti ini, nanti mungkin dalam jangka 1 tahun ke depan atau misalnya 2 tahun ke depan itu modal dan profitnya itu akan luar biasa seperti itu. Meramal ini. Iya, ada manajemen peramalan juga. Baik, lalu harapan kalian untuk unit kewirausahaan mahasiswa ini tuh kira-kira tuh apa? Aku pengennya sih kalau misalkan kita udah lulus juga, unit kegiatan ini tetap berjalan, tetap terrealisasikan semua bisnisnya, agar para pembisnis yang masih awam juga gitu, pengen bisnis punya modal tapi gak punya teori juga percuma gitu, jadi bisa terbekali juga gitu. Iya, jadi kita itu yang saya harapkan itu kedepannya, walaupun kita sudah tidak sudah tidak di kampus itu lagi, istilahnya lulus gitu ya, kita bisa menjalin silaturahmi, terus memiliki realisasi yang sangat besar gitu ya di Purwakarta maupun di luar Purwakarta. Nah, terus juga bisa sharing-sharing lah istilahnya gitu ya, bisa kalau sharing. Yang udah berhasil gitu bisa gitu, disaringkan. bisa sharing dengan kita. Nah, seperti itu. Oke, wawancara kali ini bareng rekan-rekan dari kampus STIW Mekara sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel official Bina Kerja. Jangan lupa like, share, dan komen postingan ini. Terima kasih. Dadah. Dadah.